أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil bait itu majelis Futuhat As-Salihin, Bapak Mustani sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita atau pengajian kita dalam rangka kita membaca kitab Hikam Melayu. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghablatihi. Atau betapa lupa ia akan masuk kepada hadrah Allah padahal ia tiada menyucikan dirinya daripada janabah segala lalainya. Maka murad daripada masuk ke hadrah Allah Ta'ala itu yaitu tiap-tiap waktu melihat di dalamnya hamba akan dirinya di dalam kudrat Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala menilik ia kepadanya. Maka selama pandangannya demikian itu dinamai dalam hadrah Allah. Apabila berpaling ia daripada pandangan itu, maka keluarlah ia daripadanya. Maka dikehendaki daripada janabah itu karena jauhnya seperti tertegah seseorang yang bersifat janabah masuk masjid dan membaca Quran. Tertegah seseorang yang bersifat janabah dengan lalainya, tiada suci hatinya daripada masuk kepada hadrah ilahiyah, karena bahwasanya hadrah ilahiyah itu suci, tiada masuk kepadanya melainkan yang telah suci daripada janabah lalainya. Beliau memberikan satu pandangan, satu percontohan pada kita seberataan apakah berada di dunia atau di bumi, atau kita berada di satu tempat yang sangat dekat dengan Allah. Itu disebut hadrah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki kita seberataan supaya berada jangan di bumi atau jangan di dunia, tapi berada di hadrah Allah Ta'ala. Karena orang yang berada di bumi ini orang punya kesalahan. Pada contohnya datuk kita Nabi Adam, walaupun beliau terpelihara daripada dosa dan kesalahan, tapi menjadi percontohan, jadi nasanya di dalam surga. Lalu diturunkan dari surga, diulahlah seolah-olah sidin memperbuat satu kesalahan
di dalam surga, turun ke bumi. Kada boleh lagi dalam surga karena ada berbuat satu perbuatan yang Allah kada membolehkan. Bumi jauh bedanya dengan surga. Surga tempat rahmat Allah, bumi tempat kita berusaha sendiri. Walaupun yang menjamin rezeki, menjamin seluruhnya Allah. Tapi di bumi beda, di surga hendak wadai datang wadai. Di bumi kada kawan wadai yang pada maulah. Tidak turun ke pasar dulu menukar, entah ada proses. Allah Ta'ala menyuruh supaya kayak kita asalnya di surga, tetapi jangan di surga, di hadirat Allah Ta'ala. Tujuannya Allah mengeluarkan kita dari surga turun ke bumi supaya kita seberitaan berada merasa di dalam hadrah. Jadi kada memerlukan surga, kada memerlukan langit, yang diperlukan adalah hadrah Allah Ta'ala. Nah itu tujuannya. Lalu beliau membicarakan bagaimana caranya sih orang di hadrah Allah Ta'ala, sedangkan nyatanya dan jelasnya kita berada di dunia. Apakah Allah Ta'ala juga ada di dunia ini? Nah, lalu menjadi satu seperti pertanyaan. Pertama beliau membahas dahulu tentang hadrah Allah Ta'ala, tentang kita selama hidup dan mati disuruh jangan keluar daripada hadrah Allah. Apa yang dimaksud hadrah Allah Ta'ala? Yang dimaksud hadrah Allah Ta'ala yaitu pandangan hamba. Jadi pandangan kita sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Selama kita memandang diri kita ini hanya kenyataan daripada tajalli, qudrat dan iradat Allah. Kemudian si kitanya nih dilihat, diketahui, didengar oleh Allah. Maka dinamai kita di dalam hadrah Allah. Jadi di dalam hakikat sifat Allah Ta'ala itu disebut hadrah ngarannya. Kita di dunia ini tetap ngarannya dunia, kada berubah dia karena apa Allah Ta'ala dunia. Lalu kita kembalikan kepada dunia ini belum ada, kita belum ada, yang ada hanya Allah. Lalu Allah menghendaki maulah kita, Allah menghendaki maulah bumi, langit. Nang betajali jika kita tuh nampak daripada jadinya langit dan bumi dan isinya itu adalah sifat qudrat dan iradat. Menghendaki jadi lalu jadi. Apakah setelah jadi si kita, si bumi, si langit bakaku aku jadi sorangan? Itu nang awal permasalahannya sehingga timbul Allah Ta'ala kadadak. Nah itu kesalahan pertama. Langitnya seolah bumi ini mengakui kami nang ada nih. Isi kami adalah manusia jin. Hujan langit yaitu isi kami adalah malaikat dan roh. Yang diakuinya lalu si ini terbuai dengan akuan bumi. Kalau lo hiduplah kita di bumi, ya, akhirnya betuhanan bumi, betuhanan langit. Allah Ta'ala kan menghendaki yang seperti itu terjadinya. Lalu Allah Ta'ala menyuruh putar kembali kepada asal. Selama orang itu memandang bahwa langit dan bumi, bukan langit yang kita pijak,
yang kita lihat jadi atap di atas itu adalah kudrat dan iradat Allah. Kemudian kita ini hidup pulang nih antara bumi dan langit nih, itu pun adalah kudrat dan iradat Allah. Lalu kan ada lagi kalau nih langit kan ada, bumi kan ada, nang ada ya kekuasaan dan kehendak Allah ya qadar dan qadar. Siapa pulang nang tahu bahwa langit dan bumi ini memang kekuasaan Allah. Langit dan bumi atau manusia dan isinya, langit dan bumi ini adalah kekuasaan Allah. Nah, kembali akan pulang nang tahu adalah Allah juga. Diperbuatnya, dilihatnya, didengarnya, diketahuinya. Lalu ada lagi muncul daripada si yang bernama makhluk di dalam martabat lapor kepada sifat, itulah dinamai hadrah. Selama kayak itu maka orang itu disebut berada di dalam hadrah Allah Ta'ala, karena hadrah Allah Ta'ala bukan tempat tetapi rahasia yang mengandung di dalam tempat itu. Tempat itu ada rahasia Allah, lalu rahasia itu terbuka. Taurai rahasia itu, nah si orang yang berada di situ lalu disebutlah di dalam hadrah Allah Ta'ala. Kayak apa? Kan hadrah Allah Ta'ala, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang mengetahui Allah, yang menghendaki Allah, yang berkuasa Allah. Si kitanya mana? Kitanya takluk atau lemah di dalam apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita berarti berada di mana? Lihat ada Allah, karena diketahui, dilihat di mana ada yang lain beda yang adanya. Nah itulah makna hadrah ngarannya. Bagaimana seseorang bisa masuk hadrah Allah Ta'ala itu? Kalau ilmunya sudah kita ketahui cara masuknya bagaimana. Maka yang pertama dicontohkan oleh beliau, hadrah Allah Ta'ala yang nampak di bumi, percontohannya adalah tempat ibadah. Bila orang ke masjid, seolah-olah masjid itu adalah hadrah Allah Ta'ala, tapi nampaknya itu ada persyaratan hukum di masjid. Ada boleh kepada perempuan yang berhadas besar masuk ke dalam masjid, orangnya masih dalam keadaan datang bulan, kada boleh, haram hukumnya masuk ke masjid. Boleh melalui masjid, boleh aja lalu. Artinya upahnya bahari masjidnya itu hanya kayak dinding sebelahnya belah, lapangan luas, jualah tempat untuk salat apa. Jadi ada orang tuh bisa lewat lalu lalang di situ. Selama kada menguturi, artinya kada menitis darah itu kepada ruangan masjid itu, karena hukumnya hanya berlewat berlalu aja, itu kada haram. Tapi mun bagana itu adanya berdiam, itu haram, baik menguturi atau kada. Karena berdiam kada boleh, tapi lalu boleh. Syarat lalunya ada boleh menguturi masjid. Bagi laki-laki yang berhadas besar tidak ada uzur, kada boleh masuk ke dalam masjid. Belum mandi janabah, belum mandi hadas besar, kada min ada laki anda cuma berhadas besar, puring di dalam masjid badan naik. Nah ini kada boleh, kecuali ujur. Nanti ujur itu karena ada sebab sesuatu, kada boleh kada. Nah itu ujur ngarannya. Jadi harus kita memisah antara masjid dengan rumah kaum. Rumah kaum tak kada boleh ditaruh di intang paimaman. Itu apabila disebut masjid, mesti kaum tadi berhadas besar. Nah ke situ bebinian sudah orangnya ditaruh di situ. Nah itu kan perlu tadi harus ada batasan rumah kaum itu di luar masjid. Aku nangkorannya pengurus tuh ini kada masjid. Nah itu boleh.
si bini kaum tadi datang bulan di situ kada apa-apa, atau si kaumnya ada sebesar kada apa-apa, tapi mun di dalam masjid haram hukumnya kada boleh. Nah, itu pengurus saja bisa mengulahkan. Boleh aja tentang Pak Imaman, tetapi jangan disebut masjid, luar dari masjid. Apabila disebut tentang Pak Imaman itu masuk masjid, itu haram kaum tadi munnya hadas besar harus keluar pada masjid. Nah, kalau tuh coba di sini ada percontohan bahwa orang yang berhadas besar dilarang masuk ke masjid. Karena apa alasannya? Karena masjid itu suci, hadas itu kotor. Kalau seseorang bernajis masuk ke dalam masjid tapi menjadikan najis itu dalam masjid haram juga kada boleh. Mengotori masjid hukumnya haram kada boleh. Ya kada kawai lagi masuk ke masjid paksa di luar, ulahkanlah rumah kaum tadi kada di dalam masjid. Boleh menyatu tapi ulahan biasa. Jangan berumbai ulahnya. Terudi daripada bangunan dasar masjid. Ya bahasa orang Bali menyurambi. Nyurambi diga. Jangan rumah kaum. Ya ada tanah luas ya ulahkan di luar sekalian. Kita wisi di luar itu sama. Wisi kan kada boleh di dalam masjid, pasti di luar hukum. Nah orang di sana benajis apa salon. Berarti wisi luar masjid. Kada boleh sekalinya orang bahadas, orang mangkotor masuk ke dalam masjid. Ini masjid aja kelihatan ada ukurannya berapa, 40 lebarnya 40, panjangnya ada ukuran. Saya itu kada boleh di lainnya boleh aja. Hadrah Allah Ta'ala kada ada ukurannya. Tidak bisa masuk ke hadrah Allah Ta'ala orang yang berhadas janabah. Nah di dalam makna hadas janabah itu adalah orang yang lupa dirinya menjadi makhluk Allah. Dirinya ini kada tahu bahwa inya itu adalah ciptaan Allah. Nya merasa ada inya tadi pang sudah. Merasa ada. Pokoknya kita semua tadi pang deh. Nah ini kita kawan masuk hadar Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kada suci. Disebutlah kelalaian ngarannya. Hadas besarnya itu di dalam makna ma'rifat adalah lalai. Tetapi ini kata-kata disebut disatukan dengan syariat. Itu lain pembicaraannya. Nanti salah tuh lalu boleh aja masuk ke masjid yang penting kada lalai. Nah ini luput. Makasih hamba tadi lalai mengetahui dirinya bahwa dirinya adalah seorang hamba yang dicipta keluar dari Allah, kemudian dirinya diliputi oleh inkisab, didengar, dilihat, diketahui oleh Allah, sehingga di mana aja kada tadindingnya dengan Allah Ta'ala terus menerus beserta sifat Allah ya kudrat tadi. Kudrat detok tu bicara juannya tapi bisa Allah, maka orang itu hanya kada kayak itu tadi disebut janabah. Nyakawa kayak itu disebut di dalam hadrah atau ingat. Syu'urul abdi anhu baina yaday rabbih, merasa dirinya bahwa ia berada di hadapan Tuhannya. Kayak apa kada di hadapan maulah daripada akan di belakang bawadah, di hadapan bawadah maksudnya dilihat, didengar, diketahui oleh kan seolah kita berhadapan. Seolah-olahnya ke tanah itu. Kita kada denang lainnya, pian bersembunyi ke dalam laut, sekalinya di laut diulah oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, didengar, dilihat, diketahui. Tetap kalau pian dalam laut, batak pulang di dalam kamar, kada talus angin kamarnya, oksigen bisa seorang supaya hantu kada masuk, kada masuk. Takutan kalau diambil orang mati kena roh sama ya tetap dilihat didengar oleh Allah. Kita waktu berada di situ tetap
bertajalilah sifat Allah kudrat dan iradatnya kan kada ada wadah nang bersembunyi kada ada. Itulah nang dinami hadrah. Kalau kau mengamalkan terus saja seperti ini, itu satu jalan untuk membuka rahasia di dalam hadrah Allah, rahasia sifat. Kalau ikannya jadi yakin asalnya kayak itu. Nah ini tergantung kita kalau nih kada ada tergantung ibadah kada kalau pangpian berzikir pokoknya kawas salianan samalaman 12.000 pian ma'rifatun kada. Nah ini kada lain berzikir selama biar sekali berzikir la ilaha illallah tapi kada kita ma'rifatun karena kita berada di hadrah nang menyebutinya juga nang mendengarnya juga nang kayak itu kalau la ilaha illallah hakikatnya Allah Ta'ala juga nang berzikir nang mendengar zikir itu Allah Ta'ala juga nang mengata Allah juga karena hakikatnya kayak apa bacaannya coba kita baca la ilaha illallah lidah hurufnya mulut pita suara di dalam tenggorokan tapi ini lidah mulut makhluk daging ya kulit diulah Allah Ta'ala menjadi mulut lidah bahan dari asalnya darah berubah jadi daging berubah jadi anggota kada ada apa-apa. Nah itu mati asalnya imbah itu ditaruh oleh Allah dicipta roh hidup lidah lo bergerak mulut bergerak keluarlah di tenggorokan roh aku aku barisnya tetap bahasa Arab kada ada bahasa yang lain bermula berjalan tetap bahasa Arab hanya ini orang tidak ada keluar daripada Quran sebenarnya kita itulah kalam Allah cuma dipadahkan orang oleh orang adat ini bahasa Indonesia sebenarnya kada tetap bahasa Quran tapi hurufnya huruf Quran ada dalam pasirnya saya sinon ya kabun kabba non tetap tahu huruf Quran teman dah biar huruf Quran lebih pandai Quran sama ane yang didengar Quran sama ane lebih daripada hafal kita artinya kayak ini nang maulah suara nang maulah gerakan nang maulah keluarnya lalu huruf dan suara adalah kodrat iradat Allah berarti hakikatnya Allah Ta'ala kemudian telinga kita ini diulah oleh Allah Ta'ala untuk mendengar suara tapi Allah Ta'ala kalau maulah dah berarti nang mendengar siapa ada Allah lah karena telinga ini ulahan Allah juga nang mendengar suara inilah dimasyarakat bujur maka orang bari Allah wajib di waktu mengata takbir lidah membaca telinga mendengar supaya pas Allah niat bertakluk dengan ilmu Allah itu pas lalu Allah mengata kalam dah didengar kalamnya inya nama kata inya juga nang mendengar di dalam diri kita ada iradah yang niat ngarannya inya juga nang tahu kehendaknya dah jahil lalu berdiri betul kodratnya lalu sembahyang terbagi kepada 3 qauli perkataan fi'li perbuatan qalbi tujuan hati sebenarnya kada kita nang ada kalbi itu iradah Allah bertakluk oleh ilmu fi'li itu kemudian iradat Allah qauli itu kalamnya juga nah, kemudian fi'il dan semuanya tadi didengarnya dilihatnya diketahuinya selesai 7 sifat itulah makna salat lalu menjadi 13 jumlahnya tuh. Pokoknya
ditaluki oleh 7. Dinamai nang disampai tujat adanya juga. Nang di luarnya itu namanya Ahmad. Jahir lalu ngarannya Muhammad. Dinamai pada adat Syudin. Nah, sebenarnya itu pada adat saja. Ada Allah Ta'ala ini ada kata dengan La ilaha illallah Muhammadur, La ilaha illallah Ahmadur. Ini aja orangnya, asli orangnya. Nang lain itu ada adat. Ini Hawa ngarannya, ini Habil, ini Qabil. Dada, itu kan ada nama adat aslinya itu orangnya. Nang maulah nah ini, nang dulehnya ini berdua aja. Itulah mana Muhammad Habibullah, Muhammad kekasih Allah. Lalu nampak keagungan antara nang berkasih dan kasihnya kita sebagai umatnya, melihat hancurlah diri kita nih kepada nang berdua itu. Dua mungkin itu aja, ada satu dua sebutannya karena kata zat dan sifat sebenarnya satu. Muhammad itu sifatnya, zat itu orangnya. Tapi Muhammad itu kan di dalam makna orang belajar tasrif itu isim maf'ul, bahwa Muhammadun orang yang dipuji adalah dipuji kada zat. Hanya dinampakkan seperti ada orangnya, padahal kan ada. Iya zat itu juga. Jadi bahasanya itulah makna hadrah. Apabila kadadaan lagi yang lain selain Allah, nah adanya zat on sifatnya, itulah hadrah. Maka masuk kita masuk labur hancur. Kadada. Selama wujud kita ada janabah ngarannya. Berarti kita masih lalai kada tahu di Tuhan ngarannya. Berarti janabah. Nah, mana bisa orang junub masuk ke masjid? Dah ada sebesar. Ada sih yang paling besar adalah wujud kita seikungan. Wujud kita nih, kalau kada kawai kayak hendak ingat Allah Ta'ala kada kawai. Karena seorang nama ingatnya Allah Ta'ala juga ingatnya, nah itu kada sing lupaan lagi. Kata Syekh Jaji radhiyallahu anhu, maka dari hadrat Allah Ta'ala itu yaitu hakikat qalbin yang dinamai itu Rabbi, hakikat hati. Nah bosnya apabila telah hilang segala penyakit hati, telah suci dari karuh basyariah, dari segala hatar yang radiah yang jahat, jahillah dari anwar ilahiyah, jadilah hadrah dari hadrah Allah Ta'ala. Ini bicara turun kepada tentang seorang hamba yang dia terus menerus berada di sisi Allah. Bagaimana? Yaitu seseorang yang telah membersihkan jiwanya. Orang tadi sudah hancur, labur di dalam jiwa. Jiwa nang mana? Jiwa nang hakikat. Badan ini kada mampu mengenal Allah, roh kita kada mampu juga mengenal Allah, hati kita kada mampu juga mengenal Allah. Lalu kita carilah jalan nang asli daripada Allah, rahasia Allah Ta'ala. Badan kada asli karena ada abah ibu, kada asli proses. Hati nang segumpalnya ini kada asli juga, tetapi ada di dalam badannya hakikat, dan di dalam hakikat hati, hakikat badan. Itulah latifatur rabbani, rahasia ketuhanan. Nah, karena ini asli datangnya dari Allah, nah inilah yang membawa masuknya ke hadrah Allah. Nah ini jalan yang kedua, disebut katanya tanjil. Kalau kita berbicara zat Allah sifat, maka betajali lalu ada kita cungkungan kita nah ini, tapi hakikatnya kada ada. Itu disebut ngarannya dari atas tanzil ke bawah. Nah kemudian kalau berbicara badan, hati, roh, dan latifatur rabbani, itu disebut tarki, dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu bakabilah, tapi kalau dari bawah ke atas itu panabilah. Jadi dua nah ini bertemu di tengah. Ini turun ke bawah, nah ini naik ke atas, maka disebut ngarannya makam jamak. Ada dari hamba
La ilaha illallah tidak mewujud kecuali Allah. Karena hamba tadi sudah hancur lebur di bawah. Allah Ta'ala langsung nampak dan agung, tajalli sifatnya dari atas turun ke bawah, lalu yang di bawah disebut kenyataan perbuatannya. Ini bicara yang kedua. Tidak ada bicara nama, yang adanya berbuat dan yang memperbuat. Lalu bicara turun kepada salat. Lalu di dalam salat itu pembicaraannya hanya ada Allah dan perbuatannya, ada yang lain. Sehingga disitulah disebut orang la fa'ilun bi salati illallah. Ada yang berbuat di dalam salatku kecuali Allah. Karena sudah kada dihamba kayak menimbulkan adanya itu kada ada. Sehingga itu tadi surangan naik orangnya. Nah, disebut ini nadanya jalan nang kedua. Lalu si hamba nang sudah diberi Allah Ta'ala ilmu, Allah juga beri tadi, keyakinan Allah juga beri, yang di dalam dirinya, di dalam jiwa rahasia Allah juga beri. Ujar orang ngarannya ilmu ma'rifat. Itulah yang disebut Baitur Rabb. Baitur Rabbnya di dalam hakikat diri hamba itu yang disebut oleh orang adalah ma'rifat. Nah di ma'rifat disitulah hendaknya Baitullahnya. Ibarat kita di Mekah, kita menghadap ke Baitullah, menghadap pada Allah Ta'ala. Tapi di Mekah ada satu aja gitu. Jadi seluruh kesatuan untuk kita mengerjakan ibadah salat Baitullah. Allah di waktu mengangkat Allah Akbar, Baitullah harus nyata. Ada boleh merasa aku ragu pada salat kita nyata di depan ini, sehingga ada sebagian orang tuh karena mungkin kekuatannya Allah kelihatan Baitullah di depan baru dia salat. Nah ini hanya makam orang karena kekuatan hati. Yang dimaksud itu adalah di waktu menghadap Baitullah, Allah Baitullah itu ada melihat lagi on Baitullah, ada melihat lagi ke diri kita, nah adanya ampun Baitullah dan ampun kita. Nah Baitullah hancur, kita hancur, nah ada zat dan sifat. Ini kan sangat di atas ini pelajarannya, sehingga Sidin mengatakan kayak apa kawa kayak ini, nang kawa masuk ke kayak ini nang kayak apa. Nah, itu maknanya Sidin seolah-olah mendorong kita hidup ini perlu berjuang, perlu itu apabila makamlah ini disebut musyahadah, yaitu ingat di dalam diri kita, ingat jangan jadi Tuhan, kita hamba, jangan berkuasa, kita lemah, jangan merasa kita nang menentukan, tapi kita ditentukan orang. Habis saya semua ini bertahap nih, ada kawan sekaligus melihat kita, kalau melihat kada kita dilihat akan orang, kita kalau mendengar didengarkan orang, kalau berkata dikatakan orang, kalau bernapas dinapaskan orang, awak merasa dirasakan orang, bergerak kalau digerakkan orang, berdiam dijaga akan orang, tidur diguringkan orang, mandi dimandi orang, minum diminumi, makan dimakani, dijaga orang dan dipelihara dari mara bahaya nang pacang merusak kita. Tapi sikung je orangnya Allah, kita hambanya, karena kita punya keyakinan la ilaha illallah. Jadi kan ada lagi kita nang berkuasanya, cuma badan kita tetap ada, karena masih ada jalan jalur untuk menghancur badan. Tapi mana seakan dulu di bawah badan kita nih, orang memelihara, orang membersihi, orang mah ingati, orang mah semuanya kayak itu dari awal. Itu orang barir. Ada orang menurunkan kepada hakikat alam semesta, itu Rasulullah. Lalu kayak apa ini?
panalah seseorang itu kepada nur Rasulullah. Bahaya apa? Salat itu adalah nur sidin, bukan kita. Tapi badan kita ada tetap. Cuma nang hidup di badan itu nur. Lalu kayak apa ini? Berarti nang membaca di badan, baca mendangan melihat nur. Bahaya apa? Kita badan ini kelaparan, nur itu nang mamakan ini. Bau badan nur itu nang mawangi, tohnya mi harum. Ada nyaman badan dimandinya, garing diobatinya. Nah ini satu. Itulah yang disebut oleh ulama, tidak sekejap mata pun berpisah dengan Rasulullah. Tapi hakikatnya guring jeung bahari sakuringnya naon Rasulullah. Duduk sakadudukan dengan Rasulullah, bajalan sajalan naon Rasulullah. Nah ini yang satunya. Tapi nah ini kada berbicara ke Allah, ke Rasulullah. Ini untuk menembus sama martabat nurjat Allah. Ada yang tadi sama hendak menembus nurjat Allah Ta'ala, cuma melewati ada yang lain selain Allah dan perbuatannya. Ada yang satunya, ada hakikat alam semesta adalah hakikatnya Rasulullah, artinya nur sidin. Nah duanya itu dijadikanlah disebut musyahadah, artinya ingat di manakah ingat tasarah maka yang mana sebelah dua, maka lawasannya kita masuk ke hadrah Allah Ta'ala, ada bisa kada. Nang satu ini nur Rasulullah itu langsung daripada hadrah Allah karena nur jat. Nang satunya nih fa'il, tidak ada nang berbuat kecuali Allah. Allah asma. Asmana ini datangnya daripada sifat di atasnya. Orang belajar tauhid itu pertama apa? Hancur apa? Ada namanya. Nama hancur ada orangnya, sifatnya hancur, orangnya sudah. Samanya sama aja, menyambung kepada Allah Ta'ala menyuruh tidak ada lain selain agar supaya kita hanya seikung aja besi yang kita perpegangi, yang kita yakini, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Itu keduanya sama. Kayaknya nang jalan nur itu kan nurjat, cuma namanya aja lain, sama aja. Dan selagi ada pada hati itu bersifat ada tapi yang ketiga atasnya dari segala ahwal makhluk, dia adalah masuk ke hadrah yang mulia. Tergantung kita. Apabila kita ini merasa ada aja ilmu naga itu, karena kenyataannya bahwa aku hidup di bumi, nang maulah Allah Ta'alanya kada tahu aku nang kayak apa, karenanya laisa sudah, itu bang sudah. Nah itu ada pejangan seumuran sampai mati, sampai ke dalam kubur kada bertemu dengan Allah. Nang ditemuinya hanya seluruh nahudus bayangan. Jadi kada ada apa-apa, meninggal dunia kada ada kenikmatan, hanya kesengsaraan. Karena bayangan tuh seperti ini contohnya. Kita hidup kehausan nak minum, hari panas maka padang pasir. Itu sebenarnya percontohan dunia ini sangat keras, lebih keras daripada yang kita kira, karena dia sifatnya mendinding Allah, menghidupkan nafsu. Ini tidak ada selain dua itu, hidupkannya nafsu diri kita di dindingnya untuk mengingat Allah di dunia ini. Dan dunia ini nyata, kita berada di dunia ini, kita bincang, kita duduk di dunia, kita rasa menghirup dunia. Nah, apabila kita ada pengajian penuntut ilmu ke dalam, kita tidak akan sampai ke mana-mana, walaupun ibadah siang malam. Apalagi ibadah 5 kali sehari semalaman, ada jangan sampai-sampai. Nah inilah yang jadi disuruh oleh sini bagaimana ini
umat Rasulullah kan harus diselamatkan. Karena pelajaran Rasulullah adalah menyelamatkan umat daripada menyembah selain Allah, itu asalnya. 360 berhala di waktu Rasulullah Fathu Makkah, Sidin hancur. Setiap suku satu berhala. Di kampungnya Sidin turun nama-nama berhala. Lata, Uzza, Habal, itu Sidin hancur ya Rasulullah. Itu kan isyarat Sidin, isyaratnya sebenarnya berhala itu adalah diri seorang. Suku itu adalah lain unsur badan suku, diri badan ini wujudnya adalah berhala. Kemudian hiasan alam semesta ini wujudnya berhala. Makanan itu berhala dicipta dari perak, daripada emas, daripada seluruh yang istimewa, permata, semuanya. Sampai daripada yang paling pamurahnya kayu jebok dulu juga. Tapi itu isyarat semua. Nang ada kalau pengamas dan perak duit aja itu bisa jadi belakat. Ini halus sebenarnya. Nang kada berharga. Apabila ada wujudnya, padahal tiap hari dimakan nasi jadi Tuhan. Kita sudah mati sekalinya. Orang ini di padang tandus pasir, matahari bersinar dengan terang, panas nih. Haus pasti orang itu. Dia waktu kehausan maka dia melihat ujung kopok sebelah sana ada seperti air, karena bahan bayang kayak banyur air. Tahu lagi ini ada tangi di sana sekalinya lain hanya bayang-bayang. Anak Ari ujar banjir ujar orang ini patah merugana ada dia. Udah sampai ke situ bertambah haus. Inilah makna apabila seseorang di dunia ini kada selesai kaji, bukan kada selesai ibadah. Allah Ta'ala kada mempardukan berhaji kalau orang kada berarti kan bukan ibadah. Allah kada mempardukan puasa kalau orang ujur. Allah kada mempardukan zakat kalau memang orangnya kada berduit. Kada ibadah. Kalau nih yang dipardukan Allah pertama harus pengakuan Tuhan Allah dan Nabi. Ini pardu. Salat dibolehkan meninggalkan salat bagi orang yang memang kada kawal lagi. Hanya dia disuruh cukup isyarat. Kan kayak itu. Berarti isi sebenarnya dasar wujud orang balik. Ada ada lain. Liak budun dulu, liak lipuni. Supaya ma'rifat kepada aku. Ibadah itu penyempurnanya. Supaya kita betali dengan kata Islam. Dengan kata Muhammadun Rasulullah. Supaya betali, apabila kada betali hanyut, tidak bisa kada. Karena berdahulu pelajaran makrifat dipelajari oleh malaikat, iblis hanyut. Begitu pelajaran dikuasai, kada mengerti isi. Pelajarannya aja yang kuasai isinya kada tahu. Akhirnya timbul sombong. Adam tuh dari tanah, aku dari api. Padahal tanah itu ada apal Allah, api apal Allah. Itu hanya tahu ilmunya, tapi tidak paham isi ini nangaleh. Itu asalnya. Itulah harus pelajarilah sesuai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila di dunia ini orang lihat Allah, karena orang pian mati kada ada masalah. Sebenarnya pertanyaan tuh nang ditanya tuh orang kada kena. Pian kayak apa aja? Pian sudah baulah nih polisi nang lalu lintasnya tuh baulah ke situ sudah SIM. Sudah motor pian tak catat nomornya. Ini hidup nih tanggal 2025 hanya habis. Ini ada cari lagi STNK untuk apa? Ada tulisannya sudah. Yang ada bertanya lagi SIM ini tadi baulah aku untuk apa ditanya-tanya? Kalau malaikat itu hanya makhluk Allah Ta'ala, apain mananya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Tugas menanya tuh orang kada tahu di Tuhan. Siapa Tuhanmu? Nang ditanya pasti kada tahu. Hanya dijawab. Orang tahu apa yang ditanya kan untuk apa? Nah disitulah mana ada sebahagian ya seperti ini. Meninggal dunia hanya misalnya seperti tidur. Istirahat kayak orang guring. Waktu guring maka dimimpikanlah mimpi-mimpi indah, sehingga kadada begitu terbangun kayaknya tadi aku
kuring besokan hanya di jam 10 padahal sudah kiamat hari bangun padang pasar sudah tak bangun langsung di dalam surga karena surganya ma'rifatnya bukan surga hiasan. Surga ma'rifat lebih daripada surga ada nilai besarnya tuh. Allah Ta'ala jangan dihitung surga itu hanya ukuran 7 lapis langit 7 itu kecil, 7 kali lipat kecil, ada lipat-lipat masih ada orang melabur di dalam nur Allah ini lebih besar. Nah ini nang dikaji orang-orang bahari apa semuanya kada ada takutan apa-apa tapi memang kada ada nang lain selain nang ditamunya Allah Ta'ala kayak mana takutan nang ditamui Tuhan nang maulah itu dia nang diakuinya bahwa inya kada ada nang ada itu nah itu ditemui apaan dirinya seorang. Nah ini untuk supaya ada kesadaran jangan salah paham. Nah ini tidak melemahkan syariat, menyempurnakan syariat yang sudah ada supaya sempurna. Maksud sempurna sampai ke dalam kubur berguna. Biar boleh lagi sembahyang di dalam kubur mana boleh kada lagi. Orang sembahyang di dunia nih aja. Tapi ma'rifat sampai ke dalam kubur. Apabila kada ma'rifat catok kurang kada bisa kada. Jangan dianggap ninting tuh. Catok kurang kayaknya. Habis dia orang man api, pian takutan. Oke, nah pian kada bisa Tuhan. Ini masalahnya. Mau kita di dalam kubur beserta Tuhan kita apa ya? Di waktu dia beserta Tuhan kita. Kada dia. Umat Rasulullah masuk dia bang ada ke neraka. Tapi umat istimewanya umat Rasulullah ini orang berdosa. Nang memang tulisannya neraka tapi tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kada dilepas nah itu nah di dalam karena lima ada orang yang seperti dihalau atau kilat menyambar itu orang saleh. Ada yang seperti kendaraan itu ada yang seperti orang berjalan laju, ada yang seperti merangkak, ada yang seperti yang dada aja nah kayak bayi nah, hanya keluar dari parut bisa berjalan anu dada aja. Tapi ini neraka takutan jangan belelewes di sini. Nah, neraka jus yang mukmin nah ini nang disuruh lajui apa belelembet nah ini takutan nih sebahagiannya karena memang takdir Allah tak ada apa agar supaya umat nang lain kada boleh iri umat Rasulullah. Allah adil masuklah ke dalam neraka. Di dalam neraka kada merasa sakitnya siksa hanya masuk hilang rasa kayak orang guling. Jika bahasa kita di dalam neraka itu ada lagi rasa nang tahu lagi selesai kayak kembali terbangun selesai sudah. Tapi masuk juga bang cuma kada tahu sakit. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah dan ini tertulis di dalam Tazkiratul Qurtubi. Imam Qurtubi di situ ada kelebihan umat Rasulullah. Tertulis di dalam kami utuyan bi syu'aibin iman dari situ membicarakan tentang kelebihan umat Rasulullah ini nang masuk neraka tapi Allah kada merasakan siksanya. Cuma kitanya aja waktu terjaga tuh sopan bisa itu aja bang udah dibagi orang surga seorang tadudi ibarat kayak orang Bali kita ke kanak tuh nang sanak sampai dapat untuk dua sampai taat seorang lu di muhalawang aja menangis. itu biasanya itu aja lagi sopannya itu nah itu ngalih aja juga karena orang kawan hanya kecil keluar aja jadi kayak kita juga sopan benar ya jadi kayak apa itu aja. Nah ini aja sekadar perlu kita kaji perlu dibahas untuk keselamatan kita bukan untuk tinggian ilmu ada boleh kepada umat Rasulullah kita seberataan ilmu atau ilmu Allah Ta'ala hanya untuk nang kayak ini nang bagus dipakai luarnya syariat adalah
Subhanahu wa taala berikan taufik hidayahnya kepada kita semua, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa besar, dosa kecil. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, seluruh urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari seluruh bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya, terutama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah wujud Rasulullah sampai dunia wal akhirat di sini suratil Fatihah.